utang luar negeri, kenaikan biaya pajak atau segala macam. Karena dengan sendirinya masyarakat udah cerdas, masyarakat udah sejahtera. Kampung-kampung kan nggak perlu juga dana dari pemerintah sebenarnya. Iya. Karena masyarakatnya cerdas pasti bakal ngebangun kampung ya. Jadi mencari ilmu, perut keisi, suasana tenang lingkungan teh targetnya itu sebenarnya kan. Iya, kebutuhan ya. Iya, jadi founding parent kita tuh jadi ketika posisinya seperti itu nggak perlu bos yang namanya utang luar negeri, kenaikan biaya pajak atau segala macam. Karena dengan sendirinya masyarakat udah cerdas, masyarakat udah sejahtera. Kampung-kampung kan nggak perlu juga dana dari pemerintah sebenarnya. Iya. Karena masyarakatnya cerdas pasti bakal ngebangun kampung ya. Nah kayak gitu. Sayangnya di era zaman orang tua kita itu, ya baik lagi ya peran media. Iya. Media itu menyajikan bahwa pendidikan itu ya salah satunya Sidul anak insinyur gitu ya. Bahwa pendidikan tuh seperti itu, babehnya siapa Benyamin rela ngejual apa gitu supaya dia lulus kuliah gitu. Kayak gitu. Perjuangan orang tuanya nggak gua diskreditkan ya. Iya. Orang tuanya ini pasti berjuang untuk nyekolin anaknya, tujuannya positif. Positif. Tapi jadi kayak kacamata kuda gitu, bahwa pendidikan tuh cuma lewat jalur akademis gitu. Betul. Itu Padahal doang. si Dul kan warung gitu ya. Kenapa nggak ngambilnya dari yang warung itu ya? Gitu. Sekarang kan kalau misalnya kita tadi ngelihat fakta lapangan soal apa? Soal orang Jabodetabek yang liburan harus ke puncak. Ya. Nah, lapangannya seperti itu. Nah, sekarang lapangan karir. Begitu banyak lulusan akademis S1, S2, S3. Lu boleh cek coba yang paling kaya ini jalurnya jalur apa ya? Kalau enggak pedagang, pengusaha ya. Salim Group lah. Iya. James Riyadi lah. Terus Agung Sedayu lah, pedagang. Tapi Ya. dia nggak sekolah dulu. Maksudnya nggak ada background pendidikan. Sekolah mah cuma mengejar ini kalau kata gua, mengejar apa? Mengejar integritas atau mengejar label ya, label personal gitu. Iya. Tanpa harus sekolah pun dengan anaknya nongkrong di kantor babehnya juga diajarin sama manajer-manajernya kali. Betul. Ngerti gak? Ya cuman karena untuk nanti misalnya anak ini bakal jadi CEO di perusahaan bapaknya kan, piraku sekolah lulus acan mah gitu kan. Iya benar sih. Itu kan. Yang kedua misalnya yang pertama pedagang, yang kedua itu seniman kan. Dari AdSense, dari YouTube. Mereka kan yang gak serius-serius amat di akademis sebenarnya. Iya betul. Iya. Mereka baca peluang, punya koneksi. Kebetulan babehnya kayak model misalnya kita bisa lihat siapa sih layar lebar kita. Vino G. Bastian, anaknya siapa? Anaknya Ken Wiro Sableng. Iya. Begitu pasti. Ketika apa namanya? Yang bisa memaksimalkan privilege orang tuanya. Kayak model siapa? Bill Gates, Steve Jobs gitu. Kan mereka ya orang-orang yang bisa nerusin privilege orang tuanya. Oh iya. Kalau kata gue. Nerusin ya, bukan pewaris buta gitu lah kasarnya kalau kata gue. Kan ada juga yang ngewarisin tapi habis nggak pugu. Dan di situ juga ada fungsi orang tua juga sih sebenarnya. Sebenarnya anak ini kan lahir fitrah nggak tahu apa-apa. Diarahin, jadilah dia. Jadi memang sebenarnya kita tuh perlu arahan aja ya. Memang ada bakat tertentu dalam diri setiap orang. Ketika muncul diarahin gitu kan. Jangan ketika muncul terus kita sekolahin di mana di sekolah. Ya sebenarnya bukan nyalain sekolahnya ya. Ya maksudnya hal-hal yang masuk ke dia tuh jadi membingungkan. Kayak misalnya orang ini pas masih kecil udah pinter apa matematika. Nah, jangan dikasih ke sejarah. Dan memang boleh buat pengetahuan, cuman kayaknya kalau dijejelin terus sampai SMA nanti enggak, tetap ya maksudnya ketika anak ini punya potensi di matematik misalnya, tetap dia harus apa namanya? Terkadang bakat sama minat ini kan beda. Ya. Terkadang. Iya. Nah, gitu kan. Bakat sama minat ini kadang beda. Dia berbakat di matematik, tapi terkadang minatnya di lain. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Misalnya dia matematik ya. Tiba-tiba gurunya nyajiin sejarah.
ternyata ada interest dari si anaknya suka gitu, Iya. dongeng-dongeng gitu kan ya. Zaman dulu Majapahitnya gimana, Iya, iya, Sriwijaya iya, kayak gua gimana, paham seneng. itu. Nggak apa-apa kasih. Heeh. Nanti dia akan menguasai ilmu sejarahnya itu Heeh. berdasarkan kemampuan dia bermatematik. Jadi dia akan Betul. mempelajari sejarah dengan cara sistematis gitu Heeh. sejarahnya. Iya, Kayak gitu iya. kan. Misalnya kebetulan dia bakatnya itu komunikasi, Heeh. ya kan? Iya. Dijajelin lah misalnya sejarah, ternyata minat juga gitu. Nanti dia akan mengakses sejarah ini dengan Komunikasi. ilmu komunikasi. Iya. Ya gue setuju sih itu kalau itu. Cuman Ah. maksudnya yang gue Nah misalnya setelah, bentar lu ya, setelah dijajelin misalnya sejarah nggak minat nih, keep berarti, Iya. udah asal hadir udah asal absen gitu Iya, kan, betul. nggak usah dituntut nilai sekian-sekian. Disajin lagi misalnya fisika, matematik fisika, nggak cocok juga tuh, ngapain sih gue capek-capek gue ngitungin jarak ke planet misalnya, kan gitu. apa sih untungnya buat gue ngukur jarak planet, kecepatan bunyi, berguna juga enggak buat gue misalnya, Iya, kayak betul. begitu. Tapi kan ada juga yang tertarik sama dunia seperti itu. Ada. Kebetulan disajin lagi agama, seneng nih dia sama agama, Heeh. karena spiritual di keluarganya bagus kebetulan. Bagus. Nah, dia akan Mendalami. agama ini dengan cara sistematis iya. karena bakatnya di matematik. Ya. Jadi disajikan mah boleh, tapi dituntut jangan, kalau kata gua gitu. Dituntut tuh maksudnya disuruh ditekan gitu. Ya ada standar nilai kurikulum lah. Ya itu kan berarti nilai standarnya harus segini, kalau misalnya kurang ya remedial gitu. Apa memang itu udah lumrah atau boleh gitu? Ukurannya kalau kata gue, misalnya gue jadi guru, si murid ini kebetulan oleh kurikulum diharuskan sejarahnya nilai 7, fisikanya nilai 7, Betul. matematik nilai 7, ini nilai 7. Nah tinggal standar guru kalau kata gue, standar guru gitu. Atau kasih aja nilai 7 gitu, nggak usah dituntut dia harus bisa atau enggak. Kalau kata gue, kalau nilainya salah, misalkan ya lagi ulangan, terus nilainya di bawah 7, harus dikasih 7 gitu atau gimana? 7. Harus dikasih 7 walaupun salah gitu. Salah. Misalnya semua pelajarannya kasih 7. Asalkan ada syarat. Lu bisa nyampe nilai 7 kalau misalnya. Oh. Misalnya dia rajin. Yang pertama absennya bagus. Ya, dia rajin. Yang kedua adabnya bagus. Adab itu berkaitan dengan berpakaian. Ya. Rapi, wangi. Cara bertanya sama guru. Cara bergaul sama teman. Betul. Terus Soalnya, sama Iya betul. sama apa lagi ya, misalnya sama setiap dikasih tugas ngerjain walaupun nyontek. Betul. Gue setuju nih. Maaf dipotong nih. Maksudnya memang sekarang juga kan lagi kurang adab. Maksudnya banyak bukan kurang adab ya. Lagi kebanyakan orang tuh kurang adab, apalagi anak-anak. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya? Pelajaran lah gitu kan. Jadi kalau misalkan jangan dikasih nilai kecil terus diremet, tapi mendingan digedein tapi kasih syarat. Mau nilai bagus tapi harus rajin. Nah gitu kan? Iya. Jadi walaupun dia tidak tertarik sama sejarah, paling enggak kan guru berperan untuk mengajarkan adabnya gitu. Iya betul, itu penting kan. Gue sih lebih kayak begitu ya. Iya. Nggak bisa bos, misalnya kayak gue pilih-pilih anak-anak nih, sini udah bantuin gue gawe dagang ayam gitu. Mental bos yang nggak suka mah, yang nggak minat gitu. Iya. Ngapain sih gue nyari duit subuh-subuh harus bangun gitu. Toh ada kerjaan yang lain yang gue bangun bisa jam 10. Ya kayak gitu bos. Iya. Tapi kan kalau yang tertarik dari Sukabumi pun dia datang tuh, kayak Om Soleh tuh. Iya. Dari Sukabumi dia datang, dia nginep di sini. Ini dia minat dan dia juga berbakat juga mungkin. Iya. Keren. Ya maksudnya memang harus ada yang dirubah gitu ya dari kurikulum kita ya. Mungkin alhamdulillahnya kan sekarang udah mulai nggak ada UN kan. Nah mungkin itu salah satu dampak juga, bukan dampak ya, lebih tepatnya apa namanya ya, faktor orang-orang anak-anak muda tuh bikin stres atau apa gitu. Dan termasuk gue juga gitu. Dulu kalau udah mau UN tuh kayak bingung. Ya maksudnya apa namanya, memang setiap orang tuh harus diuji gitu kan. Dengan ujian itu kan pasti menaikkan level seseorang itu kan. Tapi kayaknya dengan ujian sekolah gitu. Kalau UN ini kan misalnya konsepnya dia yang di era kita aja ya, multiple choice. Ya. Pertanyaan, terus kita menjawab berdasarkan hafalan dan kepemahaman kita. Ya. Berdasarkan multiple choice. Itu kalau kata gua itu hanya efektif diberlakukan untuk para saintis. Yang ya. Ini emang si anak ini saintis ini yang pinter ya maksudnya. Anak ini
cita-cita untuk menjadi saintis. Terus misalnya dia juga bercita-cita sebagai apa ya? Bercita-cita sebagai misalnya sebagai manajer juga. Bercita-cita sebagai militer misalnya. Itu butuh tuh wawasan yang luas, jawaban yang tepat. Itu dibutuhkan. Tapi kan balik lagi nggak semuanya butuh itu gitu. Jadi harusnya susah-susah gampang ya. Harusnya dikelompokkan lah di SMA itu. Oh, mulai dikelompokkannya tuh di SMA, nggak di SMP tuh. Di SMP dilihat SMP. Orang ini, ya maksudnya kalau dari ini mah penglihatan kita aja ini mah sebagai apa namanya warung becek nih, pasar becek nih. Enggak, itu kan karena pasar becek. Karena apa ya? Ini beda lagi nih bahasan nih. Ya, nggak apa-apa ya? Iya dong. Karena yang terjadi sistemnya hari ini seperti itu, Iya. maka di SMA. Tapi kalau versi gua standarnya, kalau versi gua standarnya itu pengelompokan tuh harus udah dari SMP. Iya. Kan? Kalau buat gua ya, buat gua itu pengelompokan tuh harus udah dari SMP. Karena SMA tuh kayaknya udah ya mendekati terakhir sekolah gitu kan. Kalau kuliah mah udah pertama belajarnya juga jarang-jarang gitu kan, udah gitu sedikit sebentar. Kalau misalnya dari SMA tuh kayaknya mepet banget gitu. Gue yang pertama tuh gue nggak paham kenapa pengelompokan itu jurusan IPA, IPS, jurusan jahit, jurusan TIK di SMK gitu ya, jurusan dan kelas 2 lagi. Engineering, jurusan listrik, jurusan TIK, jurusan pariwisata itu kenapa harus di SMA ya? Gue bingung sih. Jadi ya mungkin nanti dari Kemendikbud bisa menjawab ini. Harusnya kalau kata gue pengelompokan ini dari SMP. Kenapa? Karena sekarang ini orang udah ada yang masuk akhir balik itu di SD. Iya, betul. Ya. Betul. Aduh, sorry. Itu gitu. Kenapa di SD? Jadi dunia anak-anak ini kan sekarang sudah mulai gila, Bos. Teralihkan ya. Maksudnya teralihkan tuh dari kita yang main, explore, terus berubah ke gadget yang udah diarahin aja gitu sama si program. Ya maksudnya udah, kalau dulu kan kita mainan kelereng aja harus nge-explore kan. Ada yang gini, ada yang gini. Yang maksudnya beda-beda gitu. Yang cocok sama kita apa gitu ya. Kan kalau misalkan main gadget kan udah tek gitu doang. Apa aja ditelan. Itu yang toksik, yang manfaat, yang ilmu, yang jadi duit, yang apa semua dimakan. Betul. Yang jadi gosip. Mungkin termasuk itu gitu kan. Dari kecilnya kita udah kayak gitu. Kenapa gue berkaitan sama akhir balik? Akhir balik itu kan berarti kan dia sudah ada potensi untuk melakukan hubungan bebas ya. Yang pertama. Sedangkan rasa dan hasrat ingin memiliki atau menyukai lawan jenis itu kan tumbuh ya. Allah yang kasih itu. Kita nggak bisa jangan ulah waka. Nggak bisa, Bos. Maksudnya hasrat itu kan ada saat itu gitu. Iya, betul. Tapi di waktu si bocah ini menuju anjing 3 tahun gitu kan, dia nahan harus nggak bisa onani apa segala macam gitu kan ya, sehingga ketemu peluang pacaran, ketemu peluang apa. Harusnya kegiatannya dialihkan dengan penjurusan kalau kata gua. Iya, lagi minat-minatnya di mana umur segitu tuh lagi semangat-semangatnya juga ya. Kebanyakan yang misalnya taruhlah anak-anak ini misalnya di tawuran, drugs, seks bebas. Iya. Itu yang kita khawatirkan ya. Kalau nakal-nakal yang lain-lain mungkin bisa diobatin lah. Tapi kalau kita udah kecimpung ketiga hal ini kan udah sulit ya untuk memperbaikinya gitu. Apalagi dialihkan tuh kegiatan yang dia suka langsung. Bahkan even kegiatan dia game online gitu. Gimana caranya game online ini bisa produktif? Iya. Misalnya ini anak SMP nih. Dia sukanya game online. Langsung tuh sekolah ajarin gimana caranya dari game online dia bisa hidup. Fasilitasin juga ya. Nggak tahu lah kalau fasilitasin. Satu, minat. Nah kalau misalnya itu olahraga, gimana caranya dia bisa produktif dari kegiatan olahraga. Nah, sekolah udah ajarin. Kesenian. Jadi gini ya Git, maaf. Jadi maksudnya produktif, maksudnya dikasih lebih waktunya itu berarti kalau dibilang mata pelajarannya dilebihin gitu kan. Misalkan dia suka tadi olahraga, berarti olahraganya yang dibanyak pas di SMP gitu kan? Iya, kalau yang lainnya asal tahu aja. Iya gitu ya.
nggak perlu diajarin yang namanya misalnya SMP udah diajarin hukum-hukum yang apa ya, pasal 29 ayat 2 bahwa agama adalah hak setiap warga negara. Moal bos, moal kepake demi Allah lagi ke budak SMP mah gitunya. Itu kan baru kita pakai di masa kita udah dewasa dan berorganisasi, itu baru kepake tuh ilmu yang kayak begitu. Betul. Terus SMP disuruh ngitung arus listrik, I sama dengan Q per T gitu. Atau gravitasi 10 M per S pangkat 2 kalau nggak salah. Alah pusing kepala gua dah, kata gua, maksudnya nggak kepake gitu maksudnya. Akhirnya ketika pusing itu kan dia main sama teman-temannya, cari teman yang cocok, yang sepengertian sama dia, yang sepemahaman sama dia gitu. Ya main itu kan untuk melepas pusing dia kan. Iya, tekanan itu kan. Tekanan itu. Di sekolah diteken, di imah diteken. Betul. PR tadi gawean, non tadi gawean gitu. Tapi kalau misalnya, contoh misalnya dia aktif di bidang kesenian, dia suka di kesenian. Setawuran-tawurannya orang kayak misalnya masih suka gitaran bareng kan. Iya. Misalnya, semabok-maboknya kayak masih suka gitaran bareng. Iya. Atau masih suka nonton bola bareng gitu kan. Dia misalnya bisa tampil di tingkat wali kota, bupati itu kan dapat uang saku tuh dia. Iya. Nah dia nanti bakal ngerasain tuh. Oh kegiatan gue produktif, dapat duit. Betul. Misalnya. Itu dia pasti akan fokus ke sana tuh. Jadi fokus dia untuk nyobain drugs, free sex, sama tawuran itu ketutup dikit-dikit. Karena lingkungan bernyanyi itu jauh lebih asik dibandingin tawuran misalnya. Lingkungan ngegambar, ngelukis jauh lebih asik. Lingkungan olahraga jauh lebih asik dari tawuran. Susah kan? Nah nih terakhir Git, kalau menurut lu nih pemerintah khususnya Kemendikbud misalkan, yang bagian pendidikan gitu ya. Iya. Nah itu mereka udah memikirkan ini belum? Maksudnya ada gak sih omongan, kalau menurut lu ini mah ya, maksudnya kita nggak ngelihat dari, karena kita juga kan nggak tahu dalamannya pas rapat Kemendikbud tuh kayak gimana gitu. Cuman kalau dari obrolan-obrolan pasar becek ini tuh, apalagi yang punya warung nih gitu kan, ngelihatnya gimana tuh? Apakah dari Kemendikbud itu sendiri udah pernah ngobrolin kayak gini gitu, atau udahlah kita terusin aja kurikulum ini gitu dengan ketidakjelasan gitu. Maksud lu gimana tuh? Perkiraan lu, ini terakhir nih misalnya. Itu sebenarnya apa ya? Harusnya ngejelasinnya sih kementerian. Iya, harusnya. Kementerian. Kan? Bukannya seorang pedagang gitu. Kementerian harus menjelaskan kepada dunia lah, jangan kepada gua doang atau kepada Indonesia gitu ya. Iya. Kenapa 70 tahun merdeka, 70 tahun lebih merdeka itu produknya masih seperti ini gitu. Produk pendidikan ya. Misal, sarjana, tahun ini bakal lulus berapa sarjana? Lapangan kerja ada berapa? Iya. Kayak begitu. Kalau ujung-ujungnya lulus harus nyari kerja, kenapa nggak disuruh kerja dari SMP? Betul. Kerja aja lu. Gua nggak ngerti tuh tujuan pendidikan itu apa gitu jadinya. Gitu. Iya. Konsep pendidikan itu apa? Iya. Apa? Nggak ngerti gua akhirnya jadinya gitu kan, jadi bahkan jadi dilema juga, gue mau nyekolin anak gimana modelnya, pendidikan yang bakal gue kasih jadi gimana, dan pasarnya seperti apa. Dan salah satunya ketika kita nggak disekolahin, baik cibiran ya dari masyarakat, dari tetangga, dari keluarga, tadi sekolahkan, apa nggak disekolahin gitu kan, maksudnya jadi omongan juga gitu. Ya kayak begitu. Sulit, gue ngomong takut salah sebenarnya gue. Nggak apa. Soal pendidikan gitu ya. Ya maksudnya kan ini kan keluh kesah masyarakat ya, apalagi kita di bagian ya orang-orang pedagang atau orang-orang yang memang bidangnya tuh di usaha gitu. Dan banyak orang-orang kaya di kita pun yang usaha gitu kan, dari usaha, dari berdagang gitu. Dan bahkan Rasulullah pun ya sebelum jadi Rasulnya, sebelum diangkat jadi Rasulnya kan berdagang. Misalnya gini bos, pemerintah berperan membantu pendidikan di Indonesia, tapi jalurnya harus resmi, misalnya SD negeri, ya dia baru dapat bos, biaya operasional sekolah baru dapat. Cuman kan bagaimana kalau misalnya ternyata anak ini enggak di jalur situ gitu. Maksudnya nggak di jalur situ tuh, nggak di jalur sekolah negeri. Oh dia nggak di sekolah negeri, di swasta gitu. Atau mungkin anaknya emang lebih memilih sekolah badminton gitu kan. Dia nggak dapat bos. Iya, kayak gitu kan. Nah gue sebagai
mewakili beberapa orang tua mungkin ya, yang sepemikiran sama gua. Berhentilah berharap bantuan-bantuan pemerintah gitu. Maksud gua dengan berhasilnya kita ngedidik anak, itu kan nanti si anak ini bakal bermanfaat buat masyarakat. Itu masyarakat pasti akan bantu dia gitu. Masyarakat akan bantu dia. Akan membantu fasilitasnya gitu. Kalau anak ini misalnya apa ya, salah satu contohnya ya. Misalnya sepak bola. Yang paling gampang lah dicerna ya. Bisnis ting bising berat. Iya. Ya, yang umum lah yang orang sepak bola. Nah, si anak ini misalnya punya apa? Punya bakat. Tarkam antar RT menang, bagus, top skor misalnya. Betul. Itu kan pasti tokoh-tokoh di sekitar seneng dong sama dia. Karena ngebawa harum nama kampung. Pasti. Pasti baju di bajuan, sepatu di sepatuan. Iya. Bener gak? Terus juga bakal ditilik sama misalnya kebetulan ada pegawai PLN. Oh iya, dicari lah. Ini siapa itu gitu biasanya. Bakal diambil lah gitu. Tinggal kejar paket ABC aja. Iya. Lulus gawe di perusahaan kayak gitu. Jadi lebih ke maksimalin ya bakat potensi anak lah. Kayak begitu. Asalkan anak ini tadi di luar dia punya skill yang bagus, dia punya adab yang bagus. Iya. Nah, kira-kira kalau dia skillnya bagus tapi adabnya kurang bagus juga kan orang malas bantu. Betul. Kayak gitu.